kenalin aku Hariza dari Departemen Sosial Politik Bidang Kajian. Di kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing tentang hal yang seru dan informatif banget. Nah, Akang Tete dan teman-teman pasti nggak asing kan sama yang namanya diskursus? Di diskursus kemarin kita bahas tentang organisasi versus akademis. Biar pembahasannya nggak cuma berhenti di diskursus, kami dari bidang kajian mau sharing-sharing tentang organisasi versus akademis dalam pandangan sosiologi. Happy watching guys! Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Vina Aprianti Azhar yang di acara diskusi kemarin sebagai pemoderator yang pemantiknya itu bersama Kang Arya Pradana yang keren banget, banyak banget prestasi, juga banyak banget pengalaman organisasinya. Nah, aku mau bahas lagi nih, kilas balik apa sih yang kita dapetin dari diskursus kemarin tuh. Pak, aku tuh nyimpulin kalau misalkan organisasi dan juga prestasi itu sama-sama penting loh guys. Yang pertama, organisasi kita bisa melatih soft skill kita, dan juga kita tuh banyak banget dapat pengalaman dari hal yang di luar kelas itu guys. Kalau misalkan mau ngejalanin barengan organisasi dan juga prestasi, menurut aku harus bisa memanajemen waktu, terus harus tahu gitu mana yang harus pertama diprioritasin, dan juga intinya jangan pernah melupakan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu kuliah dan kelas ya guys. Oke, selanjutnya bakal dilanjutin sama teman-teman aku. Bye-bye. Halo semua, perkenalkan saya Nayaka Jatigali Suyut. Di sini saya akan memberikan pandangan sosiologi dari kegiatan diskursus yang kemarin. Oke teman-teman, karena daring itu kita nge-lag, kendala jaringan, kita akan pindah ke sini ya teman-teman. Jadi, dari pandangan sosiologi, diskursus kemarin tuh ada dua teori yang bisa menjelaskan kenapa organisasi itu menjadi penting. Yang pertama adalah teori belajar sosial. Jadi teman-teman, jangan kalian bayangkan belajar itu cuman ada di kelas aja. Tapi kalian ketika sedang mengamati sekitar itu juga termasuk belajar. Di mana sih tempat kalian untuk mengamati lingkungan yang sehat? Itu ada di organisasi. Kalian bisa melihat terkait disiplin. Ketua kita bakal datang lebih pertama untuk mencontohkan kedisiplinan. Terus juga kita bakalan belajar diskusi yang sehat untuk mendapatkan keputusan yang sehat juga teman-teman. Terus teori yang kedua adalah teori organisasi modern, yang dimana dalam teori itu dijelaskan bahwa organisasi itu bukan hanya seperti sistematis yang kolot, tapi juga itu udah berubah gitu, mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan sistem hierarki yang kaku gitu. Jadi teman-teman bisa untuk memberikan kontribusi dengan ketika berdiskusi, aktif memberikan ide. Selanjutnya teman-teman juga bisa untuk melakukan forum-forum daring ketika batasan ruangan sudah terlalu tidak memungkinkan untuk teman-teman bisa berkumpul. Jadi untuk dua teori tersebut sudah dijelaskan, akan dilanjut oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Leo Fari Durhiana. Di sini aku akan menjelaskan mengenai diskursus yang sudah kita lakukan kemarin yang membahas mengenai dilema organisasi dan prestasi yang terjadi di kalangan mahasiswa menggunakan teori sosiologi, yakni teori kebutuhan dan teori minat. Teori kebutuhan menjelaskan bahwa perilaku maupun tindakan individu itu didasari oleh adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dalam konteks topik ini menjelaskan bahwa mahasiswa membutuhkan organisasi maupun prestasi sebagai kebutuhan intelektual yang bisa dilakukan untuk menunjang aktivitas maupun kegiatan si mahasiswa tersebut di dunia kampus. Sedangkan teori minat menjelaskan bahwa kecenderungan seorang individu untuk melakukan kegiatan maupun aktivitas itu didasari oleh adanya minat ataupun kesukaan individu tersebut akan suatu objek maupun bidang tertentu. Dalam konteks topik ini bisa dikaitkan bahwa mahasiswa memilih organisasi maupun prestasi itu didasari oleh alasan karena kesukaan maupun minat si mahasiswa tersebut akan kedua bidang itu. Baik organisasi maupun prestasi, keduanya sama-sama bermanfaat dan sama-sama positif.
Oke guys, ternyata videonya udah selesai lagi ya. Semoga dari video tadi bisa membantu Akang Teteh dan juga teman-teman semua yang masih bingung nih antara organisasi atau prestasi. Intinya buat teman-teman semua yang masih bingung mau ngerjain tugas kuliah dulu atau program dulu, kita harus bisa memanajemen waktu dan juga menentukan skala prioritas kita. Sampai jumpa di diskursus selanjutnya. Dadah.